Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Glenn Dirhat Lubis. Pada hari ini gue akan menceritakan sedikit pengalaman gue dalam bermain piano, dalam belajar piano ya. Jadi gue udah bermain piano, udah belajar piano itu dari tanggal 14 Maret dan video ini direcord pada tanggal 20 Maret. Jadi gue ada sekitaran seminggu lah, ya pas seminggu. Dan gue baru les piano itu sebanyak 2 kali ya, karena les gue itu dimulai pada hari Rabu dan hari Sabtu. Nah, jadi gue ya udah seminggu lah dalam bermain piano. Dan di week 1, ya asik week 1. Tapi sebelum itu gue ingin memperkenalkan akun Instagram gue yang khusus fotografi yang bernama Ray Visual. Linknya ada di bawah. Kalian bisa ngecek langsung foto-foto yang gue tangkap dan juga kalian bisa cek di DeviantArt, namanya Glenn Lubis juga. Linknya ada di bawah juga. Dan bisa cek Instagram gue kalau kita mau berbincang-bincang dengan nama Glenn Lubis ya, cari aja di Instagram pasti ada dan juga ada linknya di bawah. Oke, kembali ke pembahasan. Jadi gua hari ini akan les dan gua akan memperlihatkan bagaimana perkembangan gua selama sebulan ke depan yang akan berakhir videonya pada tanggal 14 April ya. Jadi dalam sebulan itu gua ada les sebanyak 8 kali ya kan, karena 2 dikali 4 sama dengan 8. Dan gue akan memperlihatkan kalian apa saja yang sudah gue dapet di week 1 ya kan, di week 1 di minggu pertama gue dalam bermain piano. So check this out. Jadi di week 1 tuh gue awal-awal datang ya, awal-awal datang tuh gue diajarin partitur dulu ya. Habis partitur gue diajarin finger latihan jari gitu. Dan gue diajarin seperti ini. Jadi limaan. Nah, jadi nah, jadi gua diajarin itu dulu kiri kanan nih. Jadi tadi jari kiri gua, sekarang jari kanan gua. Nah, jari kanan juga sama, tapi ada berbeda di waktu kita habis di jari sini, jari tengah itu langsung pindah lagi ke jari jempol gua. Jadi seperti ini. Nah, jadi diajarin dulu. Gua cukup sulit di awal-awal, tapi setelah gua belajar lagi, kan ya gampang kalau sudah mahir ya kan. Nah, lalu di step atasnya ada yang namanya 2 tangan lagi ya kan. Dia seperti ini, jadi harus sama-sama. Nah, jadi sama-sama seperti itu. Lalu setelah di hari Sabtu, di hari kedua, gue belajar sama juga tapi lebih panjang. Jadi ada 2 oktav. Kalau tadi kan 1 oktav, segini tuh 1 oktav. Itu 1 oktav ya. Kalau 2 oktav dia akan seperti ini. Jadi lebih panjang. Jadi dari sini sampai sini. Nah, itu 2 oktav ya. Karena gue udah bisa, jadi contohnya seperti ini. Yang benar itu tangan kanan, lalu tangan yang kedua itu tangan kiri. Jadi gua akan ngulangin 2 oktav. Aduh, apa lagi? Jadi 2 oktav itu tangan kanan seperti ini. Ding 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 ding. Seperti itu di hari itu juga ya, gue disuruh belajar itu. Lalu selanjutnya di hari Rabu di tanggal 17 Maret gue diajarin yang lebih advance lagi ya kan. Jadi caranya seperti ini, gue juga masih belajar. Jadi dia mainkan chord C. Nah, ini C. Jadi gue kemarin juga belajar chord ya kan. Tapi
kembali lagi kita harus ngebiasakan jari-jari kita supaya bisa bermain dengan baik. Jadi jadi contoh latihannya seperti ini. Nah, itu tangan kiri. Sekarang tangan kanan. Nah, itu level easy-nya, ya kan? Tapi ada lagi yang lebih di atasnya lagi. Gue diajarkan level hard-nya. Dan ini yang gue masih pelajari, yaitu 2 jarinya, ya kan? Jadi, kita ke chord C dulu. Nah, baru sama-sama. Kok anehnya banyak begini? Oh, ini jari ini jari kanan gue yang salah. Kan salah kan? Nah, itu gue masih pelajari. Nah, jadi itu tadi week 1 gue masih pelajari yang ini jari kelingking, jari jari tengah, jari kelingking, jari tengah sama ini. Jadi dia C gini ya kan? Ya gitulah pokoknya ya. Kalau kalian paham. Nah, itu aja dulu untuk week 1. Dan nanti gua akan bawa kalian ke tempat les gua. Ya, nanti gua akan bawa kalian ke tempat les gua ya, sedikit impress. Gua bawa kamera ke outdoor gitu kan. Impressed atau sedikit malu ya. Jadi kita akan lanjut nanti jam 4 sore. Ya, halo semuanya, nih gua di tempat les gua. Jadi tadi itu ada masalah di mana gua kira lesnya jam 3:30 kan. Contohnya di jadwal lesnya jam 4. Gua buru-buru kesini kan. Datang-datang ternyata belum buka tempat lesnya. Sayang sekali. Padahal di rumah itu gua ada ngomong-ngomong lah, tiba-tiba gua lihat jadwalnya loh. Oh, tiba-tiba jadwalnya jam segini. Langsung lah gua berangkat ke sini, pergi ke sini dan tiba-tiba ya, lihat. Belum ada orang sama sekali dan belum kebuka gitu loh. Padahal tadi tuh gua buru-buru banget gitu. Dan ya gua akan kayaknya gua nggak bisa liatin deh, soalnya gua nggak bawa kamera, gua nggak bawa. Oh, ada kakinya, ada kaki di sini, gua lihat kemarin. Oke, sampai ketemu nanti nanti. Oke, halo semuanya. Jadi gue udah balik dan sekarang pukul 6:17. Apa yang gue pelajari hari ini? Gue belajar sebenarnya sedikit sekali gitu. Ternyata tadi di sana gue cuma belajar kayak membaca note. Ya, kalau di sini tuh apa, di sini tuh apa, di sini tuh apa, dan seterusnya lah. Ya, materinya gampang aja sih materinya, tapi kalau prakteknya tadi gue cuma ngelanjutin apa yang gue mainkan tadi di video sebelumnya. Dan ya, good newsnya gue dipindahkan jadwalnya karena kata gurunya, kata kakaknya, gue bisa dengan cepat lah mengejar materinya kan, bisa dengan cepat terus dengan baik juga. Dan gue dipindahkan ke kelas 1. Nah, jadi kelas gue itu kelas 2 gitu. Bukan kelas 2,
kelas A atau kelas B gitu. Nah gue dipindahin ke kelas A sebelumnya karena gue di kelas B. Nah jadi terus gue tanya di kelas A itu apa aja orang-orangnya, apa sudah besar semua kah? Karena gue sedikit malu juga gitu kan. Dan mereka dan kakaknya bilang enggak kok, sama aja katanya SMP dan TK lah ya. It's okay. Dan gue akan ketemu lagi sama kalian di hari Selasa, di hari Senin ya. Itu week 2. Kita akan minggu depan kita masuk ke week 2. Oke, jadi ini hari kedua gua week 2 ya, week 2 gua, dan ini adalah hari Senin tanggal 22 ya, tanggal 22, betul tanggal 22. Dan hari Senin adalah pergantian jadwal gua. Jadi nanti kita akan les jam 4:30. Selain itu gue juga akan pemanasan sebelum persiapan nih. Gue belum mandi dari pagi, jadi kita akan siap-siap dulu. Gue akan pemanasan jari 5 menit 10 menitan, dan ya gue mandi dan gue akan ketemu lagi sama kalian, dan lalu kita akan ke sana, ke tempat lesnya gue. Oke, see you soon. Oke bro, sekarang gue akan jalan ke tempat les gue. Ini pukul 4:07, 7 menit, 4:07 menit. Dan ya, I will see you in my class. Wah anjay, class. Oke. Soalnya nggak kan? Nggak bisa dilanjutin. Apa? Kalau season ini nggak bisa gitu. Antara jadi movie atau next season. Itu sih yang aku dengar. Percaya movie gitu. Halo semuanya, jadi kembali lagi sama gue di minggu kedua terakhir pada hari Kamis tanggal 25 Maret ya. Dan ada beberapa hal yang gue ingin kasih tahu. Pertama, gue kemarin udah belajar waktu les kemarin di hari Senin kemarin tuh gue belajar dasarnya yang dasar banget, dan sambil belajar partitur juga dengan judul lagu yang berjudul Welcome to Musicland. Nah, jadi bagaimana lagunya gue udah belajar dan gue udah cukup mahir dalam memainkan musik itu, dan ya gue akan tampilkan ya kan, gue akan kasih lihat bagaimana perkembangan gue. Dan sebelum gue akan masuk ke lagunya, gue akan latihan jari dulu, pemanasan jari. Dan ya sekarang ini pukul jam berapa ini ya, jam 3:30, dan kita setengah jam dulu, tunggu setengah jam baru kita ke tempat les lagi. Ya silakan lihat gue bermain keyboard. Sekarang gue akan mainkan musiknya ini, Musicland. Dan ya kemarin gue sedikit bingung, tapi kali ini gue udah bisa ya kan, berkat latihan gue yang kemarin. Dan inilah dia.
Jadi apa gunanya partitur ini, musik ini? Jadi di latihan pertama-tama gue mau jelasin dulu, latihan ini gunanya untuk menyimbangkan pikiran kita supaya kita dapat membedakan mana yang jari kiri yang mainkan, mana yang jari kanan yang harus dimainkan. Jadi kan tadi kan seperti yang kalian lihat, gue sedikit berbeda. Biasanya sama-sama kalau mau kecil do, re, mi, fa, sol. Nah, tapi kalau di sini tuh beda. Di latihan ini gue disuruh untuk membedakan otak kiri otak kanan. Mungkin karena ya tangan kiri tangan kanan. Jadi pertama-tama tadi re dari tangan kanan tuh dimulai, kalau do-nya kalau dilihat dari sini kan, kalau dilihat dari sini bacaannya ini langsung masuk ke re ya, bacaannya ini masuk ke re. Jadi kita pencet re, baru di sini do, jadi dipencet do, re, do, terus ya seperti yang tadi kalian lihat lah. Dan kesulitan gua nggak ada sama sekali sih untuk saat ini. Yang hanya saja gua masih sulit ketika gua ditabrakan dengan metronom ya. Dengan metronom gua ganggu banget. Dengan metronom gua nggak bisa karena gua nggak fokus gua hilang. Jadi kadang-kadang gua kalau dikasih metronom tuh malah jadi lari atau salah pencet gitu. Dan ya gue masih belajar juga masalah partitur ini, karena partitur ini cukup sulit ya. Selain kita bisa memahami, kita juga harus bisa memainkannya. Itu yang gue pelajari dari Rivo kemarin waktu main CSGO ya. Oke, jadi sekarang sudah mau pukul 4 dan gua les setengah 5. Jadi gua akan pergi lagi. Dan ya, sebelum gua menuju tempat les, gua mau cari seperti dokumen gitu, kayak menyimpan dokumen. Jadi gua bisa nyimpan ini tuh di tempat dokumennya itu ya. Dan gua akan ajak kalian berjalan-jalan. Jalan-jalan terus ya. Lagi-lagi belum ada orang, jadi gua akan masuk yang pertama dan kita akan makan sebentar, lalu
latihan. Ya, itulah keseharian gue ya kan. Dan ya, I see you soon in my class. Ya nggak bisa sempit lah. Ya kan gua kecil. Ya. Ada mobil sini mau parkir. Well, halo semuanya. Ini week 3 ya. Dan ada beberapa hal yang gue mau kasih tahu, yaitu gue kemarin belajar lagu ini, 2 lagu ini gue suruh belajar dan gue udah bisa. Dan hari ini sebelum kita pergi ke tempat les, gue ingin coba dulu pemanasan sebelum bermain lah di sana kan. And let's go. Oke, jadi ini ada lagunya, namanya Hujan Berhenti, yang baru gue pelajari dan gue sudah cukup mahir dalam memainkan lagu ini. Jadi langsung aja kita mainkan ya. Oke, dan kita akan mulai dari re. Nah, seperti itu dia. Judul lagu Hujan Berhenti. Lalu ada namanya Kitiran ya. Gue udah latihan ini udah cukup ya semingguan lah semenjak ini dikasih, dan ya susah juga tapi gue bisa gitu karena sering gue latihan. Oke, langsung aja Kitiran. Kitiran ini cukup sulit karena dia ada bermain di tangan kanan, ini cukup harus cukup lincah gitu. Jadi ini langsung. Nah, seperti itu dia. Gua lancar kalau di atas kan. Kalau di atas gua lancar, tapi waktu masuk ke bawah gua udah cukup patah-patah gitu. Jadi agak susah. Tapi kita akan ulangi. Kita akan coba di bawah sampai lancar. Oke. Agak terlambat di sini soalnya di tangan kanan ada memainkan re dan cukup do re mi fa sol, ada memainkan sol, jadi agak susah gitu loh untuk berpindah, membedakan otak kiri otak kanan gua, jadi kayak seperti ini. Nah, seperti itu aja kesulitan gua, kan kita akan pergi ke tempat les lagi dan gua akan ngajak kalian ke sana. Oke, jadi ini sudah jam 4:30, tapi setengah 5 lebih, tapi belum ada yang datang, dan itu kayaknya baru 1 orang yang datang, belum datang. Kalau gitu kita mainkan aja. Mati, ini keyboard udah mati bro. Halo.
Halo semuanya, jadi kita ada di week 3, week 3. Dan kemarin gue udah latihan, ada beberapa tugas yang dikasih cukup sulit juga. Dan pertama-tama sebelum itu, say hi dulu to Regar. Gar. Ya. Gar, ngomong dulu Gar. Halo semuanya gitu. Halo semuanya. Nah itu. Ya itu adalah Regar. Nah jadi kemarin tuh gue udah dikasih beberapa tugas. Nah ini ada beberapa tugas dan sebenarnya agak susah. Ntar gue diapan dulu. Gar. Ya. Nah jadi ada beberapa tugas, yaitu ada 3 Twinkle Twinkle Little Star, tapi dia beda variasi. Kok rusak wifi bu? Tapi dia beda variasi, jadi gue bisa variasi C kalau nggak salah kemarin tuh ya. Itu lebih gampang dari variasi A, sama variasi ada lagi yang satunya itu agak susah. Jadi gue sebelum bermain gue pemanasan dulu gitu. 1 jam lagi kita akan berangkat ke tempat lesnya, dan ya kalian silahkan lihat gue pemanasan dulu ya. Oke, setelah beberapa lama gue meriset, gue mencari lagi, akhirnya gue dapat nadanya. Gue akan memainkan dari variasi A, variasi C, dan variasi D. Semoga bisa dan semoga berhasil ya. Soalnya ke variasi A dan variasi E ini agak mirip. Kalau bagi gue sendiri agak sama gitu loh. Jadi agak susah dibedakan. Jadi ya langsung saja kita dengar ya. Variasi C tadi tuh benar, gua nggak tahu karena gua agak sedikit bingung banget di A dan sama C nya nih. Jadi kita langsung lanjut saya di D. Dia tadi serangkaiannya, jadi gua akan siap-siap dulu, lalu gua akan pergi ke tempat les gua. Kalau ini satu kutub jumlahnya 4 nada. Kalau ini kan satu kutub jumlahnya 3 nada doang. Kalau 4 nada berarti ini not seperempat kutub kan? Seperempat kutub berarti kayak teori yang kemarin, daun A. Kalau daun 2 kutub, kalau notnya kayak gini, benarannya 2 kutub. Well, halo. Week 4 guys, week 4. Woo. It's been a long journey, right? Nah, karena kita sudah ada di week 4, di akhir minggu, ya kan, banyak hal yang gue pelajari selama
beberapa minggu setelah latihan ini, dan tentunya gue sudah bisa mengenai masalah yang gue alami kemarin. Gue sudah tahu perbedaan ketukannya gitu, cara memainkan ketukan ini, cara memainkan ketukan ini gitu loh. And gue dikasih tugas yang baru lagi, yaitu ada ini. Well, kalau kalian lihat ya. Nah, jadi ada tugas yang baru, dan minggu ketiga itu gue kemarin cukup sibuk juga. Jadi hampir nggak ada latihan bro di rumah. Dan gue ya gitulah, progres gue di minggu 3 ini kemarin tuh cukup kayak sedikit menurun ya, karena gue nggak ada latihan di rumah, gue nggak ada pemanasan di rumah juga, intinya main-main aja lah gitu, nggak ada gitu karena sibuk. Dan minggu 4 adalah minggu terakhir yang dimana gue nanti di akhir video gue akan mengevaluasi, gue akan menunjukkan apa aja yang gue pelajari sepanjang sebulan ini. Oke. Jadi gue akan pemanasan dulu sebelum les. Sekarang udah jam 3:30, 1 jam lagi kita akan pergi ke tempat les, dan ya. Sama kak, makanya kayak lihat kan kenapa naik. Letaknya beda. Beda ya. Oke, ini adalah minggu keempat dan hari terakhir, hari terakhir di video ini maksud gua. Jadi
kita sudah berjalan selama sebulan, gue bisa memainkan beberapa lagu. Dan jujur untuk minggu ini gue bener-bener apa ya, nggak bisa latihan dengan maksimal karena pertama gue kemarin ketinggalan buku gue yang merah itu gue ketinggalan, lalu dan kertas kemarin yang gue mainkan kemarin tuh ternyata ketinggalan juga di sana, jadi gue nggak bisa latihan lagi di rumah gitu loh, karena gue nggak tahu apa judul lagunya kemarin, dan juga gue nggak bisa mainkan kalau nggak baca not gitu loh, baca not baloknya. Dan sepanjang seminggu ini gue fokus tuh, you see that? Ya, gue kembali membangun drum gue lagi. Gue kemarin udah ambil dari rumah gue, and gue akan bermain drum juga disambil dibarengin dengan bermain piano. Nah, untuk ini sekarang masih jam, bentar gue lihat dulu ya, jam 3:30 jam 3:30. 1 jam lagi kita akan les karena les gue dimulai 4:30. So gue akan nganterin kalian juga ke sana, dan gue akan menampilkan les terakhir gue, bukan terakhir untuk apa ya, terakhir untuk di video ini gitu kan, jalannya kan sebulan ya kan, jadi gue akan tetap melanjutkan les, tapi di video ini gue hanya menampilkan apa saja perkembangan gue dalam sebulan ini. Gue udah bisa bermain beberapa lagu, gue juga udah paham bagaimana cara membaca not sedikit, dan ya makin kesini makin susah, karena ya begitulah, kalau mau belajar mana ada yang gampang kan, kalau bermain piano itu sangat gampang, semua orang bisa jadi pianis gitu, itu yang gue rasain. Dan ya, this is the challenge for me, and ya gue akan ambil beberapa bagian drum gue lagi, itu ada kurang senar sama kicknya, jadi gue akan ambil mungkin malam ini gue akan ambil. So I will see you in the next 1 hour ya, 1 hour, 1 jam lagi, dan gue belum mandi, gue akan siap-siap, dan ya fotokopi dah 1 lembar aja. Gue itu kemarin disuruh fotokopi karena kertas yang satunya itu punya orang lain, ternyata punya teman gue. Hanya gue fotokopi. Sekarang lagi hujan nih, gue akan menuju tempat les 10 menit lagi sebelum jam 4:30.
evaluasi, ya kan. Sekarang tanggal 17 Maret, 17 April 2021, dan sesuai janji gua, di akhir video ini gua akan mengevaluasi dan menunjukkan apa saja yang gua pelajari selama sebulan ini. Dan tentunya gua ingin berterima kasih kalau sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Gua terima kasih banyak. Bagi kalian yang hanya menonton di video evaluasi ini, terima kasih juga sudah mampir di channel ini. Welcome. And kalau kalian suka dengan konten ini, drop like ya kan. Dan gue juga bisa sampai termotivasi seperti ini juga karena apa ya? Karena bantuan dari kalian juga. Gitu. And also I want to say sorry about this video karena sepanjang gue ngedit dari awal sampai akhir, gue ternyata melihat banyak sekali permasalahan yang ada di video ini. Salah satunya adalah permasalahan minggunya. Jadi karena jadwal gue keganti, itu buat gue jadi pusing waktu itu. Jadi gue kira ini minggu ketiga, ini minggu keempat, dan ya masalahnya ada di week-weeknya tuh. Kalian bisa lihat ada week 3, ada week 4-nya. Gue ngomong week 4 di videonya, di editan gue tulis week 3 gitu. Nah, bagi kalian yang masih bingung, kalian ikuti saja yang gue catat, yang gue edit itu sesuai dengan week 3, yaitu week 3. Oke, gue minta maaf untuk hal itu, dan ya inilah evaluasi gue. Jadi di minggu pertama itu gue belajar penjarian terlebih dahulu ya. Gue ulangi lagi, gue belajar penjarian. Jadi bagi kalian yang ingin belajar piano, setidaknya bisa untuk belajar penjarian terlebih dahulu. Gunanya buat apa? Gunanya untuk membuat jari-jari kalian ini lincah dalam bermain piano dan dapat membedakan mana yang tangan kiri pencet dan mana yang tangan kanan pencet gitu. Dan ini penjarian yang pertama. Penjarian pertama itu gue diajarin do re mi fa sol la si do, 1 oktav, dan tentunya ada tekniknya sendiri. Gue sudah jelasin tekniknya di awal video. Itu yang ke penjarian pertama. Lalu penjarian kedua juga sama, tapi hanya di tangan kiri. Tekniknya juga ada gue bahas di video awal gue. Lalu penjarian ketiga itu 2 tangan, sama juga. Nah, 2 tangan itu di situ gue dulu cukup pusing, cukup bingung. Tapi karena gue biasakan, otak gue mulai kelatih. Nah, makanya penjarian itu sangat penting. Lalu penjarian yang selanjutnya ada penjarian keempat tuh ada yang 2 oktav. Jadi dia lebih panjang. Dari oktav pertama tadi, dari do re mi fa sol la si do, lanjut lagi si la sol do, ya pokoknya lanjut lah. Gue juga agak sedikit bingung. Lalu penjarian selanjutnya ada yang namanya sama juga tapi di tangan kiri. Nah, cara mainnya juga sedikit berbeda. Gue nggak bisa jelasin di video ini karena ya durasi juga. Nah, lalu yang penjarian selanjutnya, penjarian paling terakhir, bukan terakhir sih, penjarian selanjutnya itu 2 jari, 2 tangan, jadi tangan kanan dan tangan kiri. Jadi bunyinya seperti ini. Itu penjarian yang tadi yang 2 oktav. Lalu ada penjarian tri apa ya namanya? Gue lupa. Jadi dia bunyinya seperti ini. Juga 2 tangan kiri tangan kanan, jadi bunyinya seperti ini. Nah, lalu di minggu ketiga kalau nggak salah ya,
Minggu ketiga itu gue belajar Musicland. Ya minggu ketiga, antara minggu kedua atau minggu ketiga gue lupa, itu gue sudah mulai belajar Musicland. Salah satu lagu anak-anak yang dasar sekali, bunyinya seperti ini. Nah, jadi dia nggak sama-sama lagi bunyikannya tangan kiri ini, tangan kanan ini gitu loh. Dia nggak sama-sama lagi kayak seperti penjarian. Itu makanya kenapa penjarian tadi itu sangat penting supaya melatih otak kita dulu. Karena beda sekali kalau dalam partitur kita ngebacanya itu beda gitu loh. Misalnya do re mi fa sol. Jadi solnya itu yang kelima kan, jari-jari kelingking. Sedangkan kalau di tangan kiri, do re mi fa solnya itu dari sini hitungannya. Jadi ini 5 4 3 2 1. Jadi dibalik gitu. Nah, ini yang buat gua kemarin cukup kesulitan dalam mempelajari lagu Honeybee. Honeybee. Jadi gua pusing di situ karena gua belum kebiasa sama sekali mengenai tangan kiri ini karena beda diameter. Hitungannya beda. Lalu selanjutnya ada lagu Hujan Berhenti. Bunyinya seperti ini. Nah, seperti itu Hujan Berhenti. Lalu setelah Hujan Berhenti gue belajar lagu Kitiran. Lagu Kitiran ini juga cukup sulit karena tangan kanan kita harus lincah, melodinya banyak sekali. Jadi seperti ini bunyinya. Itu Kitiran. Lalu setelah Kitiran ada yang namanya Twinkle Twinkle Little Star. Twinkle Twinkle Little Star ini ada beberapa variasi. Ada variasi A, variasi B, variasi C, dan variasi D. Gua nggak pelajari variasi B karena kategorinya itu cukup sulit. Jadi gua pelajari variasi A dan variasi C dan variasi D. Masalahnya kemarin adalah gua nggak tahu sama sekali, bukan nggak tahu sama sekali, kebingungan gua. Karena variasi A dan variasi C ini hampir mirip, bunyinya hampir mirip, tapi membedakan adalah apa ya, ketukannya gitu loh. Jadi kalau variasi A itu seperti ini, deng 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 deng. Jadi dia ada pause-nya gitu sebentar, pause-nya. Deng 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 deng. Sedangkan variasi C itu bunyinya seperti ini. Dia nggak ada pause sama sekali. Dia pause sebentar lalu dilanjutkan dengan 2 ketukan. Nah, kalau begitu kan yang tadi variasi A. Gua akan mainkan variasi A-nya. Sebenarnya Twinkle Little Star ini sama aja pencetannya, apa yang dipencet. Hanya saja yang membedakan itu ketukannya.
variasi A, lanjut ke variasi C. Variasi C-nya. Lalu setelah itu gua pelajari variasi D. Variasi D-nya seperti ini. Variasi D ini sangat gampang. Ini sangat gampang karena apa yang kita pencet di tangan kanan itu juga terpencet di tangan kiri. Dan sekali lagi tombol yang dipencet itu sama. Do re mi fa sol, do sol la sol, fa mi re do, sol fa. Ada dong, gua cukup bingung. Do re mi fa sol la si do. Nah, itu. Lalu setelah itu ada Honeybee. Ini Honeybee ini cukup sulit karena lincah sekali mainnya. Lincah sekali. Jadi bunyinya seperti ini. Tapi gue suka gitu. Ini cukup sulit, tapi apa yang kita pencet di tangan kanan itu juga terpencet di tangan kiri. Hanya saja cara bacanya notnya itu beda, karena tangan kiri do-nya itu dimulai dari jari kelingking atau nomor 5, sedangkan tangan kanan do-nya itu dimulai dari jempol. Lalu ada yang namanya patterns. Patterns ini juga cukup sulit karena dia cukup kalau bagi gue sendiri dia cukup kompleks. Jadi bunyinya seperti ini. Seperti itu, cukup sulit juga karena bagi gue sendiri, gue sampai saat ini gue masih agak bingung cara memainkan di tangan kiri. Tapi kata guru gue itu hanya perlu dibiasakan saja dan harus sering-sering main ya. Lalu selanjutnya gue belajar Mary Had a Little Lamb. This is the final part. The final song I learned is this month. This 13 days, asik, bahasa Inggris. Lagu terakhir dan ya lagu terakhir gua, bunyinya seperti ini. Dia memainkan kayak chordnya sudah memainkan, tapi kita naik ke satu tangga lagi. Kalau tadi kan mulainya dari sini, jadi untuk lagu ini dia lebih tinggi lah. Jadi bunyinya seperti ini. Itu tadi lagu Mary Had a Little Lamb. Lagunya cukup asik dan dimainkan juga cukup seru, tapi cukup sedikit kompleks karena
apa ya, guru gue bilang, gue nggak paham apa yang guru gue bilang, dia pakai bahasa musik, sedangkan gue kan nggak tahu apa-apa, gue taunya mukul-mukul ini dalam ini. Jadi lalu ada lagi perpindahan ke belakang. Nah, gue nggak tahu ini apa chordnya nih, apa kuncinya. Kayaknya tadi bukan lagu terakhir deh. Jadi ada lagi satu lagu, itu namanya Twinkle Twinkle Little Star, tapi ini sangat sulit tingkat terakhir bagi gue ya. Jadi bunyinya seperti ini. Wah, gue pelajari lagu ini, buset, lama banget gue pelajari. Karena apa? Karena gue belum terbiasa dengan tangan kiri ini. Apalagi bagian bawahnya itu hampir hilang semua gitu loh. Dan cara bacanya kan gue lebih enak tangan kanan kan, karena gue lebih biasa tangan kanan. Jadi cara baca apa itu ya, notnya itu gue lebih kebiasa, lebih gampang. Sedangkan tangan kiri gue bingung. Gue kadang-kadang masih bingung. Oh ini do kah? Ini do re mi fa sol, ini sol kah, ini re kah, fa gitu. Jadi kadang-kadang terputar-putar gitu loh di otak gua. Jadi selama sebulan ini gua belajar pertama penjarian, yang kedua ada namanya lagu-lagu tadi, dan ya cuman lagu ini, dan ketiga tuh kayaknya bermain di chord C-nya. Karena sebelum ini katanya kita bermain di chord C, lalu di les kemarin tuh yang setelah sebulan ini gue nggak di chord, itu gue main di chord G. Jadi gue naik lagi di atasnya, dan gue nggak akan jelasin itu di sini karena ini sudah sebulan waktunya. Dan ya itulah tadi seluruh ringkasan materi yang gue pelajari. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton, and I hope I will see you in the next video. Goodbye.